Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Okay, welcome back to English class on Zoom meeting. Today we are going to have a presentation about English grammar, which are present perfect and present perfect continuous, right? And the presenters today are Misha from 10 MIPA and Ryan from 10 social class. All right. So, before we start, let me give you some announcements first. Kita insya Allah ada kelas lagi itu 1 kali lagi ya. Oke, nah jadi di 1 kali lagi before you have mid test. So let's have like a review or practices for facing mid test, right? Kita nanti review dari pelajaran awal di semester 2 ini. Lalu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Pokoknya nggak jauh-jauh deh materinya dari yang sudah disampaikan ya. Dari mulai present simple, present continuous, past simple, dan past continuous. Dan hari ini present perfect dan present perfect continuous. Okay, so I think Misha is ready. And everybody please, Mister sekarang mau nyatet siswa yang menghidupkan kamera dianggap ada, yang tidak, sorry to say. Okay, wait. Misha, Muhammad Murtado ada, okay. Jahira, alright. Ali Akbar, M. Farhan, okay. Ayura Tri, Farisha, start your video please. Konita masih belum. Ayu masih foto. Salman, start your camera. Ciluk, Ayu kok foto lagi Ayu. Oh iya udah, oke. Okay. Konita masih avatarnya itu ada orang-orangan yang terbuat dari semen warnanya abu-abu. Oke. Okay. Safira, Fatima Ahista. Oke okay, ya. 5 detik lagi Mister kasih kesempatan to start your video. 5, 4, 3. Okay, thank you. Nah, gitu. See, right? I can see your face. No matter what, you haven't taken a bath yet, no problem. It's not a big deal for me. Walaupun belum mandi, nggak masalah. Yang penting, show your presence. Tunjukkan kehadiran kalian ya. Okay, Safira, how are you doing? Apa kabar Safira? Nge-lag. Oh, good. Okay, good to see you again. Thank you. Hi, Zainab. Hello. Okay. How is your life, Zainab? How is the weather in your hometown? Zainab, apakah jadi kipas angin? Okay. Wow, it's a bit spooky if you turn a fan. Alright. Wait. Misha sambil nunggu Ryan. Oke, yang lain thank you for starting your video. Jahira, Misha, Abai, Farhan, oke, Konita. Konita masih belum? Oke. Safira, oke, Muhammad Murtaldo. On lagi. Oke. Nida is joining. Oke, Mister catat ya yang belum. Nadia Alia, start your video. Oke.
Thank you. Alright, Safira kerudungnya baru itu. See, right? I know. Okay. Alright. Misha, time and screen are yours. Please have your presentation started. Gak apa-apa, Misha aja dulu. Misha bagiannya apa? Present perfect or present perfect continuous? Okay, present perfect. Please, time's yours. Yes, I can see it. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, before we go to Ryan's presentation, I want Muhammad Murtada, please recap or give us the conclusion from what Misha has presented. Jadi Muhammad Murtado, present perfect itu apa sih dan kapan kita pakai present perfect itu? Silakan Muhammad Murtado simpulkan. Thank you Misha for your presentation. Okay, Muhammad Murtado, are you there? Oke, silahkan. 5 menit deh, coba simpulkan. Present perfect itu apa sih dan kapan kita pakai present perfect? Atau fungsinya apa present perfect itu? Muhammad Murtado. Oke, kalau gitu kita switch to Ibra. Ibra, present perfect itu apa sih? Silahkan. From what Misha has explained, you may catch the summary of it. So please share to us. Ibra, oke. Ini yang kameranya off. Sorry to say, I have to kick them out. Saya keluarin aja ya. Yang kameranya off, yang nggak respon tadi siapa? Ibra. Oke, wait. Mm-mm-mm. Oke, halo Ibra. Tidak ada kontak. So let me remove. Saya remove Ibra ya. Oke, thank you. Alright. Kalau begitu coba Salman, Salman, please. Present perfect itu apa, Salman? Oke. Time is yours. 5 minutes. 5 menit aja deh recap coba present perfect itu apa? Present perfect aja. Present perfect aja. Present perfect continuous belum dijelaskan oleh Ryan. Mhm. Oke. Oke. Oke.
Oke. Thank you, Salman. Oke, good. Sip. Thank you, Misha and Salman. Jadi, kalau kita recap, ini kita satu persatu ya, kita bahas sedikit. Guys, yang namanya present perfect itu, kalau kalian mau mengungkapkan, nah, kalian mau bilang nih ceritanya, set, present perfect. Dari namanya aja kita harus curiga ya. Present. Present berarti kegiatannya, aktivitasnya itu terjadi di masa kini. Tapi perfect. Nah, perfect itu sudah sempurna, sudah selesai aktivitasnya. Jadi kalau kalian mau mengatakan, nah ada kata sudah, lawan kata sudah apa sih? Bel? Belum. Oke. Jadi, kalau kalian mau mengatakan dalam bahasa Inggris, aku sudah mandi. Nah, bentuknya adalah present perfect. Cirinya ada kata have, kemudian bertemu dengan verb 3. Berarti I have taken a shower atau a bath. Ya, I have taken a bath. Bukti bahwa present perfect ini, kira-kira menurut kalian present perfect ini butuh waktu yang jelas nggak sih? Enggak, betul. Karena present perfect ini berorientasi pada result, pada hasil. Yang penting udah mandi gitu. Nggak disebutin waktunya itu. Yang penting I have taken a bath. Saya sudah mandi. Bukti kalau seseorang sudah mandi biasanya masih wangi sabun, rambut masih basah, ya, dan masih bau apa? Pepsodent, masih bau wangi pasta gigi, right? I have taken a bath, ya. Waktu nggak penting gitu. I have taken a bath. Yang penting aku sudah mandi, oke. Okay. Aku sudah sarapan, oke. Okay. Nah, gimana kalau mau bilang belum? Kalian tinggal tambahkan apa? Tinggal tambahkan not. Betul. I have not taken a bath. Biasanya guys, kalau di dalam present perfect, kalau sudah ada not, di belakangnya tambahkan yet. Nah, ya, I haven't taken a bath yet. Nah, lebih ekstrimnya, I have ini sering disingkat I've. Oke, I've. Tetap ke depannya diikuti verb 3. Yang pasti I have sering disingkat I've. Nah, gitu ya. Sorry. Selanjutnya guys, setiap tenses kan di awal tenses itu kalian sudah diberitahu bahwasannya setiap tenses itu punya ciri khas, ya kan? Punya karakter waktu, punya penanda waktu. Kalau simple past itu ada kata ago, ada kata last week, 2 days ago. Nah, kalau present perfect, kalian boleh tambahkan apa Misha tadi? Time signalnya itu ada kata ever, never, terus twice, several times atau berkali-kali ya, many times, dan already guys. Nah, already, just, yet, nah gitu guys. Oke, jadi kalian boleh pakai ekspresi yang menunjukkan waktunya tuh nggak jelas gitu loh. Waktunya nggak jelas kapan, yang pasti ada kata ever. Misal, coba terjemahkan kalimat ini ya. Konita, Konita baru saja beli HP baru. How do you say that? Baru saja kalian bisa pakai just. Berarti, nah, pertama kita lihat dulu. Kalau subjeknya I, di sini pasangannya have ya. Kalau Konita kan dia perempuan, berarti pasangannya apa? Have atau has? Has, betul. Berarti Konita has just membeli verb tiganya apa? Dari kata buy, dia berubah jadi bought. Oke. Okay. Konita has just bought a new smartphone. Ya. Waktu di sini nggak begitu penting. Yang pasti baru aja.
Baru aja ya. Konita has just bought a new smartphone. Kok bisa tahu Konita? Hmm, gimana? For a long time. Boleh. Misal nih, Konita has sudah mempunyai had the cats kucing-kucing itu for a long time. Durasinya ada durasinya ada for a long time. Konita udah punya kucing-kucing itu selama wah udah waktu yang lama, pokoknya selama mungkin gitu. Udah lama Konita punya kucing-kucing itu. Alright? Gitu guys. Jadi kalian boleh pakai ever, never, twice, many times, already, just yet. Bisa juga kalian tambahkan ekspresi for. Artinya di sini apa? For untuk atau selama? Selama. Oke, selama berarti durasi waktu. Oke, sekarang kalau pakai for ya, saya udah mandi. Kita kembali ke contoh pertama. I have taken a bath. Nah, durasi yang diperlukan ketika saya mandi itu 20 menit. Berarti I have taken a bath for 20 minutes. Nah, gitu. Kalian boleh pakai time duration ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas tersebut itu dinamakan time duration dan kalian tinggal tambah for ditambah dengan time durationnya berapa lama gitu. Oke. Kalau Konita belum beli HP baru gimana? Nih kita ubah. Coba. Konita belum beli HP baru. Tinggal tambah not good. Di belakangnya tinggal tambah yet. Nah, gitu. Oke. Sekarang, kalau kalian mau nanya nih, kalau kalian mau nanya, kamu udah mandi belum? Gimana? Kamu udah mandi belum? Have-nya dikedepankan ya. Have you taken a bath yet? Nah, yet usahakan selalu dibawa ya. Yet itu dipakai di kalimat negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Have you taken a bath yet? Apakah kamu sudah mandi? Jawabannya relatif ya. Kalau iya ya, yes, I have. Kalau no, no, I haven't. Oke, gitu guys. Kalau mau nanya, Konita teh udah beli HP baru bukan? Belum. Gimana? Has Konita bought a new smartphone yet? Nah, gitu. Jawabannya, kalau dia udah beli, yes, she has. Yes. Kalau no, she hasn't. Nah, gitu. Oke, itu singkatnya ya untuk recap atau summary dari present perfect. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Yap. Oke, betul sekali. Siapa yang nanya barusan? Salman. Yes, ketika kan dalam tenses itu kalian mengenal perubahan ya, ada verb satu SIS, ada verb berapa lagi? Verb 2, ada verb 3, dan ada verb satu ing. Nah, verb 3 ini dipakai di tenses present perfect gitu guys. Oke, jadi kalau kalian mau pakai verb 3, inilah saat yang tepat kalian pakai verb 3 di tenses present perfect ya. Oke, sekali lagi deh, tolong terjemahkan statement Mr. Topik berupa pengalaman. Eh, aku pernah ke aku pernah mengunjungi Candi Borobudur loh 2 kali. Gimana? Aha, I have mengunjungi vi, visit. Verb 3-nya apa? Visited, oke.
Borobudur Temple 2 kali, twice. Oke. 5 kali, 5 times. Oke. Nah, itu berupa pengalaman, guys, ya. I have visited Borobudur Temple twice and 5 times. Jadi, kalau kalian pakai present perfect, udah waktu nggak begitu penting, tapi yang dipentingkan adalah action, resultnya. Kalian sudah pernah melakukan kunjungan ke Borobudur, udah. Urusan kalian mau menyatakan waktu, oh aku ke Borobudur 2 tahun lalu, itu baru pakai simple past. Berarti pakainya verb 2. I went to Borobudur 2 years ago, right? I went to Borobudur atau diganti I visited. Nah, biar sama. Ya, bedanya kelihatan ya. I have visited Borobudur Temple twice dengan I visited Borobudur 2 years ago. Yang pertama, I have visited Borobudur Temple twice. Ini pakai present perfect. Waktu spesifiknya nggak jelas kapannya, cuma menyatakan udah 2 kali, udah 5 kali. Tapi kalau pakai I visited Borobudur, kapan? Waktunya harus jelas. 2 years ago, 2 tahun lalu. 2 years ago ini namanya definite time atau specific time. Waktunya yang spesifik. 2 years ago, 3 days ago, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Okay, next. Alright, Ryan, please get ready after this. Kita akan stop dulu. Nanti kalian masuk lagi pakai link yang sama ya. Oke, after this, Ryan akan menjelaskan tentang present perfect continuous. Yang perlu kalian cermati adalah apa sih bedanya present perfect simple dengan present perfect continuous. Nah, nanti Ryan akan menjelaskan present perfect continuous apa bedanya dengan present perfect. Thank you, kita end dulu. Nanti kembali lagi secepat mungkin. Silahkan. Oke. Ya, sambil kita bahas ya. Jadi guys, intinya kalau kalian pakai present perfect, kadang suka ada yang nanya, ini ngebingungin sih mister kalau antara present perfect dengan past simple. Nah, gimana tuh? Sebetulnya kalian udah tahu jawabannya. Kalau past simple, waktunya itu spesifik. Waktunya jelas. Kalau present perfect, waktunya nggak jelas. Right? Kenapa? Karena masih ada efek atau result, hasil yang berhubungan dengan masa kini. Contoh, I have eaten my breakfast. Saya sudah sarapan, saya sudah makan pagi. Waktunya nggak jelas dan nggak wajib disebutkan. Yang penting I have done it. Buktinya apa? Saya sudah sarapan, harus ada effect and result, yaitu masih kenyang, right? Kemudian masih ya nggak merasa lapar dan mungkin sarapannya tadi sama semur jengkol. Hah, masih bau jengkol dan sebagainya. Itu bukti. Jadi kalau present perfect harus ada buktinya, guys. Completed action. Aksinya itu sudah terjadi, sudah selesai. Kalau past simple itu hanya sekedar bercerita saja apa yang terjadi di masa lalu, tanggal segini, bulan segini, tahun segini, gitu guys ya. Kalau simple past sekedar bercerita aja, tidak ada kesan yang terjadi atau yang berhubungan dengan masa sekarang. Kalau present perfect terjadinya memang di masa lalu, tapi ada impression, ada kesan, ada bekas sampai sekarang. Gitu guys. Okay, Ryan, time and screen are yours. Please. Good morning.
Yep. Mm-hmm. What's that? Oh, sure, yeah. Later. Maybe later. No, no, no worries, no problem. Mm-hmm. Thank you, Ryan. Okay, good. Nah, okay. Now I want Aruni. Arun, please share with us apa sih yang Ryan sampaikan itu summary dari present perfect continuous itu. Intinya apa sih present perfect continuous dan kapan kita pakai present perfect continuous? Silakan Aruni. Mhm. Mhm. Example. Okay, thank you Aruni. Okay guys, in 5 minutes, 5 menit saja coba kita compare, kita bandingkan yuk apa sih present perfect dan present perfect continuous itu, right? What Misha and Ryan explain are precious for today's presentation and English topic, right? Intinya guys, kalau ada tenses ya, ada kalimat bertensiskan perfect, kalian Oke, wait. Intinya, kalau ada kalimat bertensiskan perfect, what you need to remember adalah kalian harus pasang dulu rumusnya. Have, has. Ya. Kalau have, has, ketemu dengan verb 3, dia present perfect. Oke. Tadi di awal sudah dibahas present perfect. Ini orientasinya pada result, pada hasil. Yang penting pekerjaannya udah beres aja ya. Subject, have has, subject, have has, verb 3, right? Ayu Dewi pakai have, she, he, it suka s. Berarti she has, he has, it has, alright? Nah, kalau present perfect continuous, alright, continuous, pasti ada have has-nya juga yang Ryan bilang tadi, right? Have has-nya ada, tapi setelah have has itu nggak ketemu dengan verb 3 biasa, tapi dia akan bertemu dengan verb 3 dari be, yaitu been. Baru dia ketemu dengan verb 1 ing. Ingat, setiap tenses continuous yang verbal pasti dia pakai verb ing, right? I was doing, I am doing, I have been doing. Nah, di present perfect continuous ini pakainya have, has been, verb ing. Oke. Okay. Langsung aja deh ke fungsinya. Intinya present perfect continuous ini kayak gini. Contoh. Hey guys, what are you doing now? Kalian lagi ngapain sekarang? Jawabannya I'm studying English now. Kalau Mister tanya, nah, present perfect continuous ini orientasinya ke duration, time duration ya. Kalau Mister tanya, how long? Nah, ada pertanyaan how long, udah berapa lama?
How long have you been studying English? Coba kira-kira jawabannya apa? Udah berapa lama kalian belajar bahasa Inggris? Tadi kita mulai jam 10. Berarti jawabannya I've been studying English for an hour lah ya. Oke. Nah, I've been studying English for an hour. Aku sudah. Nah, kalau diterjemahkannya memang ke bahasa Indonesia rada aneh ya. Aku sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 1 jam. Tapi memang ya begitulah kenyataannya karena ini present perfect continuous. Kegiatannya dimulai di masa lalu, di jam 10 tadi, hampir sejam yang lalu, dan jam 11 sekarang masih berlangsung. Dan kenyataannya masih berlangsung kan, masih belajar. Sampai kapan? Ya sampai selesai nanti. Itu pakai present perfect continuous ya. Jadi I have been studying English for an hour. Contoh lainnya, misal Deandra itu punya project. Projectnya adalah menulis novel. Ya, menulis novelnya sudah dari kapan ya? Dari minggu lalu misalnya. Nah, Deandra has been writing a novel misalkan sepanjang minggu ini. All all these weeks, sepanjang minggu ini. Oke. Okay? Boleh plural, boleh juga singular kayak gini biar simple. Oke. Okay. All this week. Deandra has been writing a novel all this week. Meskipun Deandranya tidak sedang nulis novel sekarang. Kan Deandranya sedang belajar. Tapi Deandra masih menulis novel karena belum selesai novelnya. Punya project nulis novel. Kemungkinan selesainya bisa jadi minggu depan, bulan depan. Yang pasti Deandra has been writing a novel all this week. Kok Deandar sih? Deandra. Deandar, hey. Gitu ya guys. Jadi kalau present perfect continuous itu intinya ke duration, lamanya. Oke. Okay. Contoh lainnya kira-kira Mister kasih quiz deh ya sekarang. Coba kalian terjemahkan, kita sambil recap tenses dari awal nih guys. Dari simple past sampai barusan present perfect continuous. Kalian terjemahkan. Ibuku menemui Pak Presiden bulan lalu. Oke. Ibuku menemui Pak Presiden bulan lalu. Loh, kenapa jadi kayak gini? Hapus. Wait. Siap. Yang baru ya. Number 1. Ibuku menemui Pak Presiden bulan lalu. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah see time indicator, time signal. Kalian lihat time signalnya ya. Oke. Okay. Kira-kira jawabannya apa? My mother. Oke, okay. Ini tensesnya kira-kira apa guys? Tensesnya apakah past simple, present simple, atau present perfect? Good. Bisa tahu dari mana? Dari waktu, penanda waktunya ya. Bulan lalu. Berarti bulan lalu ini past simple dong, berarti pakai verb 2. Verbnya, predikatnya ini pakai verb 2. Verb 2 dari menemui, meet verb satunya, verb 2-nya adalah met. Yes, my mother met. Kira-kira met aja atau pakai tambahan with? Ini kira-kira konteksnya pertemuan penting atau pertemuan gak disengaja? Menemui. Menemui, penting ya. Oke, berarti pakainya with. Met with Mr.
President. Nah, gitu ya. Oke, good. Yang kedua sekarang, kalian tebak dulu waktunya terjadinya kapan nih ya. Number two. Oke. Ah, gimana? Kapan terjadinya? Waktunya jelas nggak? Waktunya nggak jelas. Kalau waktunya nggak jelas, berarti yang kedua ada kata sudah. Berarti gimana terjemahkannya? I have mengerti. Verb tiganya adalah understood. Good. That topic atau that material. Good. Yang number three. Kapan terjadinya? Sekarang, sedang sedang terjadi ya. Berarti pakai tensisnya present con. Oke, gimana tuh? Present continuous itu kayak gimana? We are helping our parent right now. Oke, ingat present continuous. Setiap continuous verbal pasti ada ing-nya, guys. Sekarang yang keempat. Nah, gimana tuh? Yes, sir. Past continuous, good. Yesterday at 8 a.m. we we are atau we were. We were. Oke, karena pas ya, pas continuous kan kemarin. We were playing PUBG. Very good. Next. Satu lagi deh. Kira-kira. Silahkan. Allah have. Boleh nggak gini? How long have you lived in Bandung? Boleh nggak gini? How long have you been living in Bandung? Boleh? Boleh, dua. Nah, guys, untuk kasus yang ada kata sudah berapa lama tinggal atau menetap di Bandung, kalian boleh menjawab pakai dua tenses. Present perfect, how long have you lived in Bandung? Atau pakai present perfect continuous, how long have you been living in Bandung? Gitu ya. Ada yang tahu penyebabnya kenapa? Kenapa bisa pakai dua jawaban? Kalau ada kata live. Nah, oke, good answer. Karena ini kata kerjanya sudah lama dilakukan di masa lalu dan sampai sekarang masih. Guys, kalau kalian menemukan kata kerja serupa, ya, contoh nih, ada kata kerja yang namanya long term verbs. Seperti tinggal, live, work, bekerja, teach, tadi,
Yang namanya belajar di sekolah nggak mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, betul? Pasti butuhnya tahunan waktunya. Kalau kalian menemukan long term verb kayak gini, kalian boleh menjawab pakai dua tenses. Dan sama-sama benar. I have worked for Telkom. Right? For 5 years. Boleh kayak gini guys. Kalian boleh juga I have been working for Telkom for 5 years. Pakai dua tenses tersebut nggak masalah karena sampai sekarang mengindikasikan kalian atau saya masih bekerja untuk Telkom, masih bekerja di Telkom selama 5 tahun. Ya, kalau pakai long term verb guys. Ya, long term verb. Berarti kalau ada long term verb, ada dong short term verb. Ada banget ya, short term verb itu kebalikan dari long term. Seperti drink. Mungkin nggak sih minum setahun terus aja nggak berhenti? Ada jedanya dong ya. Oke, drink, eat, run ya. Nah, ini baru beda makna. Contoh, I have eaten some pizza for for 30 minutes. Bedakan ya, bedakan. I have been eating some pizza for 30 minutes. Kalau pakai short term verb, baru terjadi perbedaan. Perbedaannya apa? Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Kalau kalian pakai I have eaten some pizza for 30 minutes, berarti pizzanya masih ada atau udah habis? Udah habis. Dan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan beberapa pizza itu selama 30 menit. Jadi pas 30 menit, habis tuh pizzanya. Ya. Kalau kalian pakai tenses present perfect continuous, I have been eating some pizza for 30 minutes. Pizzanya masih ada atau udah habis? Masih ada. Oke. Some pizzas or a few pizzas are left. Beberapa pizza masih tersisa, ya. Kemungkinan akan habis bisa jadi. Dan ketika kalian memakan beberapa pizza itu baru mencapai waktu menit ke 30, baru 30 menit. Kemungkinan untuk menghabiskan semua pizza bisa jadi 40 menit sampai 1 jam. Intinya, kalau kalian pakai present perfect, ya, pizzanya udah habis. Kalau pakai present perfect continuous, I have been eating some pizza, pizzanya belum habis dan masih ada kemungkinan tambah waktunya untuk menghabiskan pizza tersebut. Gitu guys. Jadi itu long term verb dan short term verb. Sampai sini ada pertanyaan terkait long term dan short term verbs? Ada? Yep. Yes, you're right. Memang present perfect continuous itu tidak tergantung pada result, right? Tapi dia masih fokus ke duration, right? Nih, perbandingannya kayak gini. Nah, coba perhatikan. Kalau present perfect, finish actions. The kids have played for 2 hours. Mainnya udah selesai dan durasi bermainnya saat itu 2 jam, menghabiskan waktu 2 jam. Tapi kalau pakai present perfect continuous, ya, unfinished action. The kids have been playing since morning dan sampai sekarang masih bermain. Oke. Okay? Yang kedua, permanent action. Pakainya present perfect. I have taught English for 12 years. Aku sudah mengajar bahasa Inggris selama 12 tahun. Dan temporary action, I have been teaching this class for 1 hour. Ya, ini sementara actionnya dan memang baru 1 jaman. Oke. Okay. Emphasis on the result of the action, he has repaired the car. Dia udah memperbaiki mobil. Ini menekankan pada result of the action, hasilnya. Udah tuh, mobilnya udah diperbaiki atau dia udah memperbaiki mobil.
Apa buktinya? Mobilnya jadi bener lagi, bisa jalan lagi. Kalau emphasis on the duration, kalau kalian fokusnya ke durasi, pakainya present perfect continuous. He has been repairing the car for 2 hours. Oh, dia sedang memperbaiki mobil sekitar 2 jam. Baru 2 jam. Gitu. Alright, dan belum selesai. Okay. Indicate how much, how many have been completed. It has taken 6 years to write this book. Butuh waktu 6 tahun untuk menulis buku ini. Kalau indicate how much atau how many have been completed, he has been studying English for 2 months. Dan masih belajar sampai saat ini. Gitu guys. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang Mister mau kasih link ya. Linknya itu tentang kuis present perfect dan present perfect continuous. Alright, Mister akan bagikan langsung ke melalui Ayu aja ya. Ini langsung muncul nilainya guys. Jadi tiap soal, tiap nomor nilainya 10 kali 10 nomor berarti 100. Oke, Ayu silahkan di share. Udah di share yuk. Oke. Nah, silakan kalian buka link tersebut. Kemudian jawab. Oke ya, sampai jumpa lagi next 2 weeks, 2 minggu lagi. Nanti kita akan bahas latihan soal dari awal pertemuan di semester 2 ini sampai materi present perfect continuous. Oke, PR buat kalian adalah, catat ya, PR buat kalian adalah silahkan cari informasi dan pahami non-progressive verbs. Oke, dicat ya. PR-nya adalah cari informasi tentang non-progressive verbs. Ya, silahkan. Non-progressive verbs. Progressive itu nama lain dari continuous. Ya, continuous progressive itu artinya sedang terjadi. Nah, ada kategori verb yang sempat tadi akan Ryan explain di presentasinya tentang non-progressive verbs. Tapi karena waktunya kurang memadai, kurang cukup, jadi kita PR-kan saja ya. PR-nya ingat, pelajari dan pahami non-progressive verbs, serta langsung kerjakan latihan ulangan, kuis di present perfect dan present perfect continuous. Oke? Langsung kerjakan sekarang dan jangan lupa isi presensi di Smooth e-learning. Nilainya akan kalian langsung ketahui kok yang kuis ini. Thank you. Right? Thank you for your coming. Thank you for attending this Zoom meeting. See you later. Have a nice day and enjoy your weekdays. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Oke. Okay. See you. Dek, kalau mau ngecek link yang itu gimana, Dek? Yang tadi malam dibuat.